Pak Robert, ini sangat luar biasa Pak Robert mengundang saya dalam waktu 2 jam. Dari Tugu datang kemari Pak. Kita selalu dinanti, gitu Pak. Selamat malam bagi kita semua. Hari ini satu kehormatan bagi warga Kota Tua bahwa kita dikunjungi pimpinan kita yang baru saja menduduki jabatan Wakil Gubernur. Mari kita sambut tepuk tangan untuk Bapak Basuki Cahayapurnama. Hari ini tadi pagi kami mendapat undangan untuk membuat satu pertemuan bahwa Bapak Wakil Gubernur akan mengunjungi Kota Tua. Jadi di satu sisi kami terlalu tergesa-gesa. Jadi kami sebagai tuan rumah di sini, Bapak mengunjungi salah satu bangunan cagar budaya yang umurnya lebih kurang 300 tahun. Ini adalah bangunan sama dengan bangunan yang di Bogor. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Basuki Cahayapurnama, yang kami hormati Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Nadiem, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Bapak Ari Budiman, yang kami hormati Bapak Camat Tambora, Bapak Camat Taman-Sari, dan aparat kepolisian wilayah Tambora dan wilayah Taman-Sari, yang kami cintai para pemilik bangunan di kawasan Kota Tua, yang namanya kita ini adalah melestarikan bangunan-bangunan bersejarah. Di sini hadir semua para pemilik bangunan, yang di sini ada Hotel Batavia, Toshiba, tadi kita undang juga dengan galangan POC, ada K7, K7, Old City, Museum Mandiri, Museum Indonesia, Museum Jakarta, Museum Keramik, Museum Wayang, dan ada juga di sini Pak Gatot sebagai unit kawasan Kota Tua, unit pengelola kawasan Kota Tua, dan yang tergabung di dalam Jakarta
ada di sini Ibu Ella, juga sebagai pengelola heritage kereta api. Juga hadir di sini Pak Ciputra. Dulu kita dari 20 tahun yang lewat kita membranding kawasan Romalaka. Dan dia hadir juga di sini. Jadi kami senang di sini bahwa Pemda telah membawa seluruh aparatur, ada di sini di Sub, Camat juga, Pak Lurah ada, jadi Satpol PP ada, ini tata ruang ada, PU ada. Wah, ini paling komplit Pak. Di dalam rapat-rapat Pemda itu ini hari ini paling komplit Pak. Jadi semua permasalahan-permasalahan nanti yang kami sampaikan kepada Bapak Wakil Gubernur, apa keluh kesah kami di kawasan Kota Tua ini, mungkin ini membawa solusi bagi kita ke depannya Pak. Pada akhir-akhir ini Kota Tua telah dibuat menjadi satu kota destinasi nasional. Tapi bagaimana mengangkat ini kalau seluruh pemilik ini tidak diajak untuk berdialog? Jangan semaunya nanti. Jadi kami meminta satu arahan atau satu petunjuk bagaimana kami mengelola kawasan ini. Supaya kami lakukan sebagai pemilik bangunan-bangunan ini. Sebagai apa kompensasi daripada pemerintah terhadap para pemilik ini bila mana telah mendatangkan pariwisata ke kawasan ini. Dalam tanya jawab nanti mungkin ada arahan-arahan dari Bapak. Mudah-mudahan nanti kami sampaikan kepada Bapak bahwa salah satu bangunan ini adalah bangunan niaga dulu. Jadi para pemerhati dulu telah melakukan bagaimana kawasan ini menjadi tempat-tempat wisata. Dulu ada juga di sini KSI, lupa nih, KSI pecinta sepeda motor, Komite Sepeda yang Baik. Ini saya lihat di undangan ini ada Pak Arahab. Dulu Pak Arahab ini teman kami Pak di sini zaman-zamannya memulai kawasan Kota Tua. Sampaikan dan selamat malam. Untuk ini kami mohon untuk menyampaikan arahan kepada para pemilik bangunan di sini dan mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab kali ya. Dan mungkin kami persilakan pada Bapak untuk memberikan arahan dan sambutan. Selamat malam semuanya. Malam. Saya pertama terima kasih kepada perusahaan perdagangan Indonesia yang mau sementara nampung rugi gitu. Tapi ini apa yang bagus gitu. Ya saya banggakan dan hormati Pak Wali Kota, Pak Dinas. Kami sangat lengkap di situ. Kami bawa dari tata ruang, dari PU, dari perhubungan, bahkan ada komponen bencana. Jadi saya nomor satu-satu ya, susah. Enggak dari bagian enggak saya datang malam ini untuk berterima kasih kepada bapak-bapak ibu yang hadir. Ini membuktikan bahwa kita punya hati semangat yang sama tentang Kota Tua. Dan jelas ini malam ini bukan mendengarkan saya bicara atau tanya jawab. Saya datang khusus untuk memberi kesempatan kita untuk mendengarkan selama ini kenapa tidak beres-beres Kota Tua. Nyangkutnya di mana? Ya. Saya dengar dengan data, tentu pertemuan ini tidak sampai di sini saja. Kita lanjut rapat yang lebih serius. Tahun depan tentu dari tata kota harus kami sudah akan membuat berbagai desain guideline. Tapi tentu bukan beliau yang bikin. Nah, kami menginginkan bapak-bapak ibu pemilik di sini pencinta Kota Tua ini yang duduk bersama
pasti tidak mudah, pasti ada yang minus, ada kelompok A, kelompok B. Saya mengerti lah seperti itu. Saya sama istri saya putuskan mau tanam pohon apa saja bisa berantem ada pohon saja. Kalau mau tanam pohon, udah putuskan pohon buah apa saja masalah. Nah akhirnya sudah lihat tenaga ngambek, ya saya mesti menurut. Baru tanya telepon, udah pandai saya tanam pohon kamu beres itu. Nah, tapi di sini tentu kita tidak berharap ada yang merasa dikalahkan, ada yang merasa tidak diakomodir. Nah kami tentu fungsinya bukan mosok tua juga, tapi akan fungsinya seperti orang tua melihat anak-anak tentu pasti tidak ketemu kadang-kadang, tapi kami akan sebagai orang tua akan melakukan yang terbaik, akan masukan-masukan yang ada. Kami setiap tahun depan kami mau besar-besaran investasi di sini sebetulnya. Cuma kalau tidak ada desain yang betul, kami tidak berani. Kemarin saya coret dari Pak Ali ya, mau 11 miliar atau 12 miliar di sini. Saya bilang kalau tanggung-tanggung gak jelas konsepnya, buang-buang saja. Bukan soal uangnya sekarang, soal ada tidak orang mau menghidupi ini. Jadi kalau kita bicara misalnya ini semua kurang ajar nih buat jalan kita ke sini bisa seperti ya. Ya sudah kalau kita sepakati kita suruh dia ubah. Busway masih kita ubah, masih duduk bersama. Ketiganya karena ini tempat yang paling berharga dan mahal. Saya kira para pemilik gedung sini kalau ini berhasil kita bangun, ini jadi tempat yang mahal sekali ya. Makanya saya juga bilang sama bagian Bapeda, kalau ada yang mau jual kita beli. Itu kan begitu. Jadi kalau BUMN tidak mau rawat, tolong lapor sama menterinya, kasih tahu kami beli, supaya kita bisa sama-sama rawat. Kita berharap kapan ini roboh ya. Tapi kalau dia keluar roboh, kita bisa bangun gitu. Jangan seperti itu doanya. Nah ini malam ini sekali lagi tentu waktu tidak bisa cepat. Saya tidak tahu aturan mainnya bagaimana, tapi kalau bisa usahakan tidak lebih 10 menit di masing-masing. Terutama pemilik gedung dan baru pencinta kota tua untuk menyampaikan apa kami akan catat. Nanti sebut nama, kami akan cari bapak-bapak atau ibu-ibu yang berkomentar ini untuk kami undang supaya kita bisa duduk, tidak implementasikan. Kami sedang susun anggaran tahun 2013 belum bisa, minimal 2014 atau 2015 kita sudah melihat kota tua yang kita impikan bersama. Terima kasih. Wah, jadi kalau seperti ini bagi bapak dan ibu semua, untuk di service industri seperti kita adalah terutama mungkin kemacetan. Karena kalau kemacetan ini sering sekali terjadi dan tamu pun akan menjadi malas untuk berkunjung, terutama ke restoran ataupun menginap. Transportasi pun akan menjadi lebih sulit. Kalau misalkan kita lihat di jalan paling besar ataupun ruang makan, restoran satu persatu pun akan tutup gitu loh. Karena once it is in traffic, the car cannot move. Bisa mungkin dari Kali Besar ke jalan VOC itu kurang lebih 1 jam, yang menurut saya secara distance itu sangat dekat ya. Mungkin itu kendala yang besar. Kedua, ya pengembangan di area tersendiri oleh Pemda. Maksudnya seperti lampu-lampu jalan, kemudian area pariwisata seperti jembatan Kota Intan, kan kita tahu itu
saya rasa dari saya yang terutama pemajakan, iya sangat mengganggu untuk bisnis kita sebagai service industry. Jadi itu keluhannya Bu. Sekarang kita dari pemerintahan dulu nih sebelum masuk. Terima kasih Pak. Saya hormati Pak. Kami kantor ada di sini di pas depan Dokumen. Salah satu kendala yang pertama kami sungainya itu bau sekali. Karena saya pikir sungai itu mengalir, ternyata tidak. Sungainya berhenti aja. Jadi kadang-kadang kalau saya sore mau pagi itu sudah mulai baunya. Mungkin barangkali itu bulan pertama. Yang kedua, parkir Pak, parkir bersama. Jadi parkirnya kami hanya di depan kantor itu rasanya kalau ada tempat parkir bersama barangkali mungkin yang lebih nyaman Pak, bagi kami penghuni di tempat ini. Yang saya rasa mungkin 2 hal itu bagi kami. Ya, terima kasih. Ya, jadi terima kasih Bapak, selamat datang. Rekan saya Helen Tomon dari Museum Bank Mandiri. Saya terus terang saja ditugaskan di Museum Bapak itu sudah 7 tahun Bapak, mulai dari bangunnya sampai sekarang. Saya merasakan pertama kesakan kenapa Bank Mandiri buat museum. Kami ingin menunjukkan kehayatan bahwa Bank Mandiri tidak hanya mencari untung, tapi kami menunjukkan bahwa kami peduli terhadap bangunan cagar budaya. Jadi gedung Museum Bank Mandiri termasuk gedung cagar budaya Pasar. Selama menjabat kepala museum, saya merasakan jualan museum yang gratis kok susah banget gitu Pak. Walaupun pengunjung kami 1 bulan sudah 20.000, tapi rekornya sangat susah sekali. Saya untuk menarik pengunjung kami sudah berbikin berbagai macam acara. Saat itu kami sudah bikin acara jam. Kami sudah koordinasi dengan perangus komunitas-komunitas yang ada di Jakarta, ada budaya, sahabat museum, segala macam. Kami sudah bikin acara night yang dari jelajah museum di malam hari supaya membuat gimana jualan museum itu. Museum itu ternyata di malam hari menarik. Tapi lagi-lagi kembali kepada yang kami lakukan itu akan sangat berarti kepada perhubungan dari komunikasi pribadi, masalah dalam lalu lintas, kemudian masalah parkir di depan Museum Bank Mandiri itu susah sekali. Kadang-kadang kami, tamu-tamu kami seperti usir-usir, di depan museum penuh, di tempat lain nggak boleh parkir. Jadi akhirnya mereka nggak ada di Museum Bank Mandiri karena parkir. Jadi alangkah baiknya kalau mungkin sebentar waktu Sabtu Minggu Bapak, Sabtu Minggu mulai dari Museum Bank Mandiri, Museum Bank Mandiri terletak pertama persis Bapak. Satu Minggu tutup Pak. Untuk kawasan ini sebagai area tertutup yang dipakai pada Sabtu Minggu adalah untuk acara-acara kegiatan seni atau apalah seperti Braga, Bandung Braga itu Pak. Jadi seperti kalau dulu ada Suku Joko, kalau itu Suku Joko agak umum, ini sekarang Suku Joko, tapi yang kesannya tertata baik. Jadi kami juga kalau depan Museum Bank Mandiri dan sekitar tertata sudah bagus, sudah tertata dengan baik, kami yakin pengunjung sini akan banyak. Dan selain itu kami merasakan bahwa pengunjung museum ini masih kelas menengah ke bawah. Saya merasakan saya buka kafe itu jualan yang harganya 5.000 susahnya jualan 5.000. Gimana kalau saya jualan 10.000 ke atas, praktis susah sekali karena pengunjungnya rata-rata pelajar mahasiswa ada ya yang rata-rata ingin mencari hiburan-hiburan yang gratis Bapak. Jadi rata-rata memang kantongnya tidak kuat. Nah, gimana cara menarik agar yang kantongnya kuat datang ke yang kota tua? Dan kemudian bagaimana caranya supaya kota tua ini kelola dengan baik, terintegrated. Saya merasakan bahwa selama ini kota tua sudah banyak saya melihat dari sudah menggunakan macam-macam. Tapi mungkin sekarang pengelolaannya Pak, pengelolaannya harus satu pintu, satu manajemen. Mungkin kota stakeholder penghuni gedung kota seperti pengawasnya nanti ada duduk sepanjang perusahaan atau apa yang mengelola kawasan dari parkirnya, keamanannya, kemudian retribusi pungutan untuk jualan di sini bagaimana tata baik supaya ada transparan pendapatannya kemana, tanggung jawabnya jelas. Itu terasa itu perlu dilakukan.
atas kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau dari saya Pak, kalau boleh ada input, kita baru take over dari gesekan manajemen yang lama, Hotel dan Entertainment untuk awal tahun ini Pak. Jadi kalau ada hal-hal yang kita hadapi sekiranya dalam proses renovasi saat ini, mungkin nyamuk Pak, itu yang cukup parah dari seasonal itu nyamuk kalau jarang kebakaran. Jadi posisi malam, kalau orang berdiri di depan nyamuknya luar biasa. Pohon-pohon kan cukup banyak di sini Pak. Mungkin kali-kali juga cukup yang tadi mungkin disampaikan oleh teman-teman, ada kali juga Pak yang nyambung-nyambung itu yang mungkin menjadi satu perhatian khusus kalau kami boleh sampaikan Pak. Kemudian yang kedua mungkin kemacetan kalau saya perhatikan dari rata-rata angkot biasa Pak. Jadi angkot di Kali Besar Barat dengan penerapan jalan Kunir tuh suka ngetem di situ Pak. Kemudian di Museum Mandiri di depan suka ngetem yang cukup banyak sehingga menyebabkan traffic jadi agak lambat Pak. Nah itu yang kami rasakan mungkin dari traffic dari angkutan umumnya sendiri Pak. Nah hal-hal lain mungkin kalau hanya di desa saja Pak, untuk kota tua misalnya tadi kita selalu pikiran mungkin kalau bisa dibutuhkan model seperti tram hanya khusus untuk dalam kota tua untuk turis-turis asing Pak. Saya rasa Jakarta ini kekurangan sesuatu untuk turis asing. Mungkin itu bisa menjadi daya tarik tersendiri buat turis asing di tempat-tempat di Jakarta ini. Ya saya rasa kota tua ini sangat hal yang sangat baik dilakukan oleh kota tua. Mudah-mudahan mungkin dengan tram atau moda transportasi seperti bus yang hanya shuttle bus di sekitar khusus bisa masuk ke dalam area khusus mungkin dengan turis-turis yang naik kendaraan khusus itu mungkin bisa diberdayakan. Saya rasa dari saya itu aja Pak. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Bapak Gubernur yang saya hormati. Ada dua hal yang mau kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tapi sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwasanya keberadaan kantor pos di kawasan Kota Tua sudah cukup lama. Itu sejak 1928. Jadi saat ini kondisi layanan untuk kenyamanan customer, warga, masyarakat yang menggunakan layanan pos itu relatif kurang nyaman. Yang pertama tadi dari sisi lokasi parkir. Lagi saat ini kami melihat pembangunan jalan busway. Jujur kami kaget, itu tiba-tiba sudah muncul pembangunan yang disiapkan. Ya rencana yang sudah rencana mungkin disiapkan oleh Pemda, kami tidak tahu. Tetapi melihat satu hal jalan yang begitu sempit, pasti berada di jalan yang berada di belakang kantor pos dengan berhadapan dengan Isdepon juga. Itu sangat sempit ya kita melihat. Jadi kami bingung nanti kalau sudah ada jalur busway, itu akan memandang trotoar yang berbatasan dengan dinding PT Pos atau kantor pos ini. Ini mungkin satu mungkin kekhawatiran kami untuk kedepannya seperti apa pengaturan dari sisi pelayanan perhatian ataupun mobilitas di sekitar kantor kami. Yang kedua, kami melihat karena kebetulan kantor kami itu berhadapan langsung dengan Museum Matahil atau area yang dijadikan juga tempat untuk lapangan kumpulnya para wisatawan asing maupun domestik. Setiap ada kegiatan katakanlah Sabtu Minggu itu kalau hari Senin begitu kotornya dan begitu baunya lokasi ini sangat mengganggu kalau kami melihat. Karena kalau hari Minggu selesai acara itu hari Senin sudah itu berantakan dan tidak bersih lokasi tamannya. Nah, jadi sampai menimbulkan bau, bagi jualan-jualan tetapi memang dari sisi kebersihan dan kemudian kurang terperhatikan. Padahal sebenarnya itu sudah banyak wisatawan ataupun anak-anak sekolah yang mengunjungi lokasi wisata itu. Apalagi tadi sampaikan Kota Tua ini menjadi satu destinasi untuk wisata. Jadi mohon kiranya pengelola bisa lebih memperhatikan kebersihan daripada kawasan Kota Tua khususnya di lokasi Taman Pantai. Demikian dari kami. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Gubernur, rekan-rekan PBD.
saya kira mengulang sedikit Pak bahwa 2010 kita sudah mencoba mencintai lingkungan Kota Tua ini dipromosikan melalui karavan sepeda itu 1 tahun. Bahkan mereka membeli 71.250 dari Blora baru sampai Kota Tua Pak. Itu barangkali yang kedua pada karavan sepeda itu yang kedua pada tahun ke-88 oleh Jakarta juga melibatkan kawasan Kota Tua. Yang terakhir sebagai pecinta tetap untuk memajukan Kota Tua pada tahun 2012 Pak sudah keluar SK Gubernur tentang penerapan jalur sepeda yang melibatkan kawasan Kota Tua. Nanti Pak Gubernur mohon dukungan kami berikan. Memang belum kami sosialisasikan. Kenapa? Karena pada saat keluar Pak Gubernur SK Gubernur jalur sepeda ini bertepatan dengan proses kampanye pilkada. Jadi kami adalah organisasi non politik, jadi jalur sepeda ini belum sosialisasikan. Jadi nanti mohon berkenan. Ini yang akan membawa kepada kepentingan Kota Tua. Saya kira itu sudah menata dan mendukung program pemerintah tentang penetapan pedestrian kawasan tidak berparkir Pak. Yang dengan situ dan juga countdown. Jadi kalau boleh parkir berat dan boleh lewat. Nah barangkali sebagai pecinta Kota Tua dari tahun 2000-an, karena saya juga mantan program presentasi baik Pak Iwan dan Pak Rob dan sepeda, saya juga terima kasih sudah mencoba mendorong bahwa kawasan ini dipromosikan untuk sepeda. Terakhir kita dengan Telkom segini di Jakarta Bali di Kota Tua kemarin kampanye downhill Asia Pasifik dan ke depan. Nah barangkali untuk tahun depan bisa dimasuk Kota Tua Pak dan KSC ya. Saya kira cepat sama Pak dan kawan ini terima kasih karena 2 kali sudah mungkin pakai mendekati Kota Tua untuk mendekati 3.000 ya untuk Kecamatan Moran, tangan Kota Moran. Dan terakhir itu dari komunitas saya Pak. Jadi di sini sudah ada komunitas Pak. Dan yang pertama kami aktif langsung dengan komunitas itu dengan isu Bank Mandiri dengan komunitas rakyat. Kalau KSC sudah mewarnai ada downhill, ada MT, ada AT, sudah berapa sepeda, tidak hanya online. Nah barangkali itulah rasa sumbangsi peduli Pak Gubernur kepada rekan-rekan perempuan ini untuk mencoba mempromosikan program kita dari baik dari sisi nasional maupun internasional. Barangkali itulah nanti dengan segala hormat Pak Jos atau Pak ini tolong untuk SK ini dikasih kepada Pak Bapak karena ini baru sudah resmi SK Gubernur Pak, ini kami belum selesaikan Pak. Jadi karena waktu itu terkait dengan proses kita dari kami politisir, nah ini baru Bapak. Dan salah satu jalan dari luar Kota Tua adalah Kota Tua. Oke demikian dari kita Tuhan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada pecinta Bogor. Di sini kami panggilkan para pengurus Jakarta Heritage Track, Pak Gatot, Bu Ella, Pak Ciputra, dan penasehatnya Pak Vicky. Dulu ada Pak Budi Karya juga dari Ancol. Pak Budi Karya tidak datang. Karena itu dulu dan kita setiap malam kita juga melihat bagaimana kawasan ini menjadi kreatif industri kuliner, tetapi dicintanya kawasan Kota Tua yang dicintai seluruh warga Indonesia ini. Karena kalau kita lihat salah satu contoh Pak yang kami sampaikan, kenapa orang Malaysia datang ke Kota Tua? Kami telah melakukan kerjasama bahwa Malaysia membuka galeri di salah satu bangunan PPI ada di tanah ini. Agak sedikit agak
ini terlantar. Jadi karena terlantar, makanya masalahnya itu kalau mau diselesaikan itu mesti secara langsung dari Pak Gubernur sendiri atau dari Pak Gubernur, karena itu koordinasinya itu mesti intersektoral, mesti benar-benar. Kalau satu itu akan punya dampak pada yang lain. Jadi kita ini punya pengalaman yang sebenarnya kita udah agak sedikit capek gitu ya, karena kita tuh mewakili 7 orang yang di Jakarta, Lautan, Kotaku. Itu 7 orang yang dulu semuanya kita terkesan itu karena orang tua kita atau apapun punya kaitan dengan sejarah di sini. Termasuk dulu pun juga ada sejarahnya untuk kita semua. Tapi setelah kita lihat romantisme itu, kita masuk ke dalam kita mau kerja sama produk di sini. Ternyata ada masalah yang terkait sama peraturan yang eksklusif di sini. Terus kita mau kerja sama Jasindo ya, itu dibuka. Itu ada 1001 macam, ada yang legal, ada yang illegal, ada yang dan seterusnya. Jadi lama-lama itu akhirnya ujung-ujungnya barangnya itu nggak bisa diapa-apain. Kita udah marketing ya, seluruh dunia sampai bawa hampir semua orang ke sini udah pada jatuh cinta, udah macam-macam programnya, tapi tidak satu pun yang berani. Jadi tadi Bapak bilang bahwa this is a valuable real estate. Benar-benar disebut bagus sekali secara real estate. Kita udah pakai real estate consultant waktu itu. Kalau dijadiin satu itu semua 10-20 ribu meter persegi, nilainya ini bisa benar-benar tinggi dari segi sejarah dan dari segi real estate value. Jadi tax-nya buat Jakarta pun sebenarnya bisa, potensinya besar. Cuma salah kelola. Jadi ini maaf pada bapak-bapak ini, tapi kalau tidak dikoordinasi, jadi waktu tahun berapa ya? 2007 kepala dinas Muslim Budayaan waktu itu ada asisten dari kita membuat perbaikan tentang budaya secara arkeologi, secara arsitektur itu benar semua. Tetapi apa yang terjadi setelah itu dipugar nggak bisa udah bagus, tapi nggak bisa di manage. Jadi tugas saya waktu itu di job itu adalah untuk membuat urban management. Nah, akhirnya ada bapak yang menjadi UPT. Tapi karena UPT itu di Pak Chandra UPT. Tapi Pak Chandra itu tidak mempunyai wewenang untuk bisa mengkoordinasi itu dinas kota dan dinas semuanya sampai PJ itu. Jadi akhirnya jalan masing-masing, sehingga akhirnya sudah dibikin bagus. Atau ada tiang yang tanam pohon di pasang lampu, bolong di situ dan seterusnya. Pokoknya ceritanya panjang. Tapi ujung-ujungnya kita masih percaya bahwa sebetulnya ini seperti Pak bilang ini adalah sebenarnya ikon Jakarta. Kita perlu effort, tapi kita udah tua ya. Sebenarnya mesti mungkin involve yang lebih muda, dan juga waktu itu Ibu Ella udah mengumpulkan kayak muda dan juga Pak Guyuban yang sekarang udah beberapa yang udah awal juga. Jadi itu juga biar kita lawan waktu juga yang masih mempunyai emotional attachment kepada kota ini juga udah mulai langka gitu. Dan udah tua gitu. Dan ada hal yang mungkin juga Bapak itu juga ada
di sini kalau katakan dari jalan ini sampai Pondok itu mungkin ada teritori preman yang berlapis. Jadi kalau itu tidak diselok, itu juga tidak akan jadi aksis spasial antara yang masih kota ini. Itu juga harus jadi petani formal. Ya, itu juga perlu untuk dilihat. Jadi mungkin hal yang paling penting itu bahwa ada pimpinan di DKI yang kita dambakan untuk bisa menjadi lead sector gitu ya, karena itu membutuhkan banyak sekali political will. Peraturan kayaknya cukup banyak, peraturan juga banyak, tapi nggak bisa dilaksanakan. Goodwill dari manusia juga sumber manusia juga banyak, tetapi mereka tidak mempunyai kekuasaan. Dan yang ketiga sebetulnya harapan Pak ini, kalau kita tuh serius sekali waktu Taman Fatilah itu jadi dan tadinya tidak ada yang datang, tiba-tiba diserbu sama banyak sekali warga Jakarta di sini. Cuman dengan adanya kedatangan warga itu ternyata UPT tidak siap untuk tidak ada toilet, tidak. Jadi kita bikin itu pedestrian, jadi nggak mau masuk waktu itu. Tiba-tiba udah dibikin kayak bola gitu supaya motor tidak masuk. Dalam sekejap besoknya itu batu-batu itu udah cleaning Pak, kemana-mana. Jadi motor masuk. Akhirnya itu semuanya dalam that's part of the beauty and also the tragedy of this house. Pak Camat dari Tambora, ini yang kemarin dideklarasikan. Jadi Pak Camat ini konsekuensi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini juga yang saya hormati Pak Rektivan, Pak Administrasi kita ya, Pak Wali Kota, Pak Bidang, Pak Haji Baraki, dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk juga stakeholder pemilik dan pengelola bangunan dan juga komunitas dan pemerintah. Saya ditugaskan di Kawasan Perdagangan dan Pengembangan untuk pengelola kawasan perdagangan dengan PT Pendidikan dan Pengembangan Perdagangan. Tentu Pak Chandra. Saya mungkin ada sedikit sudut pandang yang berbeda Pak kalau kita bisa permasalahan ini mungkin dalam hal proyeksi atau peluang yang kita sampaikan, yaitu sejak ditetapkannya sebagai kawasan strategis provinsi tahun 2006, tahun 2008 sudah dihitung oleh pemerintah pusat menjadi destinasi nasional. Dan kita berharap dan mempunyai mimpi bersama untuk menjadi kota tua ini sebagai destinasi internasional dalam kategori world sertifikasi yang diharapkan oleh UNESCO menjadi world heritage. Karena kota tua Jakarta ternyata satu-satunya kawasan yang mewakili provinsi DKI Jakarta di kancah nasional sebagai satu di antara 16 destinasi. Alangkah mungkin sederhananya kalau misalnya kami punya mimpi bersama untuk menjadikan world heritage. Contohnya kota tua Malaka dan juga Jerusalem, pemerintah Palestina itu mengaku 100 belajar dari Indonesia, dari Jakarta dan dari kota tua, khususnya Museum Wahana pada saat itu yang sudah diresmikan oleh Pak Mali tahun 77, tepatnya tanggal 7 bulan 7 tahun 77. Itu menjadi sebuah objek atau model yang dipelajari untuk membangun museum itu. Saya seperti gedung Pak, di Gunung Asih Bang Mandiri, ini seperti museum Bang Mandiri, staf karya Toro. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan adalah kita di kota tua harus tahu bahwa kota tua apa. Apakah gedungnya, arsitekturnya, atau kesenian, seni budayanya, atau bahkan kehidupan masyarakat. Kalau teman-teman di LWG bilang, bangga jiwanya
Nah kita masyarakat kan Kota Tua, khusus Taman Fathahillah, itu pulang bawa apa? Ini filternya di mana gitu ya? Kemudian yang tampil adalah musik-musik yang maaf ya, barat ya. Nah filternya di mana gitu? Nah inilah kita dari mana gitu ya. Alhamdulillah nih Pak Robert udah mengundang Kandido ya, Kandido Museum Mandiri, juga kemudian masyarakat. Nah ini hal-hal yang baik gitu Pak ya. Karena kalau kita menjadi kawasan wisata harus community based tourism. Dan Taman Sari juga Pak, seperti kita berdua Pak Iwan. Pak mohon izin Pak, saya terima kasih Pak dengan kehadiran Bapak di sini akan memotivasi kembali para stakeholders dan owners Pak. Mohon izin Bapak, mungkin sudah pernah bertemu Pak Anhar ya Pak, salah satunya Pak Anhar. Memang Pak Anhar sedang saya bantu Pak untuk perizinan bangunan. Pak Arif dia kenal dengan Pak Anhar. Beliau memiliki bangunan yang memang akan di launching Pak, di mana mungkin mix antara bangunan bersejarah, di dalamnya juga ada mungkin resto dan macam-macamnya, agar bangunan beliau bisa di launching atau dibuka. Itu yang pertama Pak. Oke, saya tidak dulu masalah internal kita sendiri juga ada masalah, tidak keluar dari koridor keaslian dulu itu sendiri. IC paling udah mau berkawan kita juga mau cek tim semua, tapi itu terputus koordinasi dan tidak sinkron yang lainnya. Nah, sebetulnya nanti Pak saya percaya kajian ada di situ di sektor apa sampai apa saya kapan dinas pariwisata jadi saya di sektor terulang Pak atau ini pas menyambut jadi supaya terputus. Jadi saya senang sekali semua komunitas ada supaya terputus Pak dan bertahun-tahun terakhir. Saya hanya bisa berbuat mungkin masalah drainase, kebersihan, musir, kaki lima itu doang. Nama saya Nek Ekata. Saya membina pramuka di Wisma Museum. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Saya berharap beliau juga lebih bicara. Mohon maaf kalau suaranya seperti ini. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, mohon maaf Pak Ali, kiranya lebih dikonekkan lagi antara Kementerian Pariwisata dengan Dinas Pariwisata berkaitan dengan DMO. Ada program dari Kementerian Pariwisata yang luar biasa sekali menurut ukuran saya, yang berkaitan dengan penataan kawasan yang 15 destinasi yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Datuk. Saya diminta untuk menjadi sekretaris lokal working group-nya. Semua menjadi indah, bagus sekali. Tapi apa yang terjadi kemudian? Begitu banyak orang yang datang, begitu banyak pula pedagang kaki lima yang masuk. Kalau menurut saya idealnya semua pemilik di sini harus bangun dan kita harus permudah, jangan terlalu kaku gitu loh. Orang yang di Jakarta yang nyolong-nyolong 2 lantai, 3 lantai dilolosin kok masih ada sesuatu. Tapi ideal Kota Tua yang ada sama Pak Wagub ini kira-kira yang seperti apa sih Pak? Konsepnya seperti itu, kita jadi tempat eksklusif, clear dari traffic. Iya, dan juga pedagang kaki lima nggak boleh di sini, nggak boleh bikin lapak yang permanen begitu. Dia masih kalau pakai sepeda, pakai apa mungkin masih toleransi siang gitu. Tapi sebetulnya kita pengen tahu tidak ada. Dia betul-betul masih kafe. Dia ibarat begini, misalnya hotel Borobudur, kalau dia jual kopi ditulis 500 perak, kira-kira rusak nggak itu Borobudur? Hotel Borobudur atau Hotel Hilton? Kenapa orang tidak masuk hotel biasanya apa Grand Hyatt atau Intercontinental? Karena orang tahu nih kopinya nih bisa 50.000, 70.000. Sekarang kita ngomong bercanda aja kayak bus, begitu bus ber-AC rapi, itu copet pun kurang loh. Copet merasa udah bukan tempatnya, ini bukan. Nah jadi kita harus bangun seperti ini. PKL kita harus bangun tempat lain. Jadi bukan kita berarti menyingkirkan PKL, bukan, ini tetap tempatnya gitu loh. Konsepnya lihat dari mana Pak contohnya? Gitu misalnya jual kerak telur gitu kan. Kalau semua pedagang jual kerak telur boleh dagang di Grand Hyatt, di
Di Indonesia harga yang sama ya gimana bisa seperti itu? Jadi semua ada porsinya. Jadi konsep kita udah jelas. Fatahillah itu udah paling kunci di situ kan. Udah kita buat pedestrian gitu baik, ini udah benar. Ya udah kita manfaatkan itu gitu. Jadi jangan diisi. Jadi kita buat pedestrian ini buat pedagang kaki lima. Bukan buat motor ya Pak? Buat motor gitu. Itu jadi kasihan juga tuh yang punya Batavia Cafe ya. Jadi saya ke sana masih enak. Sekarang kita pun orang yang mau kafe mulai takut kan. Jalan degang. Nah, ini kita harus jelas lah porsinya gimana. Konsepnya jadi nyaman untuk pejalan kaki dan untuk dan aman. Dan ini eksklusif. Jadi orang nggak ada duit ya jalan-jalannya nggak apa-apa gitu. Tapi ya jangan. Jadi untuk jangka pendek, apakah ada langkah-langkah konkret misalkan pembersihan? Saya udah minta Pak Wali Kota jangka pendek itu untuk turunkan Pol PP untuk bisa rapikan, bersihkan ini nih. Kita udah bikin pedestrian gitu baik. Terus kedua, sebetulnya dari Thailand sudah ada produk tuh. Ditaruh di sungai itu, obat jentik nyamuk habis, bau juga hilang. Hanya dia belum masuk ke sini. Tablet orang boleh makan. Produk Thailand. Itu sungai-sungai itu bisa jadi bening. Seperti yang di Cina itu ya? Iya mirip. Nah, kalau konsep kota tua yang mau dikembangkan, ada contohnya nggak Pak di negara mana yang mau dipakai sama Pak waktu ini? Waduh, saya nggak gitu ngerti. Itali, Roma atau? Ya kita bilang apa ya? Ya di Roma atau apa agak beda sih. Tapi kira-kira seperti itu. Harusnya orang jalan-jalan ke Venesia, harusnya seperti itu sih konsepnya ya. Kita bisa nyambungin bisa sampai ke Sunda Kelapa. Minimal konsep itu tuh seperti di Eropa atau di negara manapun yang kota tua itu ada tempat orang pedestrian jalan nikmatin gitu loh. Dan sungainya bisa dipakai untuk apa ya? Sungainya juga bisa dipakai untuk iya harusnya seperti itu gitu loh. Baik. Ya pikiran sih seperti itu aja sih. Saya juga bukan yang jagonya. Saya yakin konsep 2014 kita mulai bangun. Physically sudah bisa terlihat. Iya. Ya kelihatan kan. Sekarang udah mau siapkan duit 11-12 miliar apa? Kita bilang tanggung, udah tolak 2013. Ngapain coba nomor 16 ulang gitu loh? Udah perlu turunkan 150 miliar. Pakai APBD Pak? Iya kan? Revitalisasi konsentrasi di daerah Fatahillah ini atau secara umum kecil dulu. Kecil dulu. Ya sudah kecil di lapangan makan. Ya. Daya komunitasnya itu sendiri gimana? Pokoknya harus putus. Nggak susah. Beragam
Oh iya. Ini jalan yang bendera. Memang ini nyambung ya, bendera aslinya nyambung. Aslinya. Ini untuk pegawai. Ini kita bikin nanti untuk pegawai-pegawai di sini. Di sana nanti kita bikin semacam dapurnya lah. Semua kosong. Ini ada rumah ya. Ini jadi ini apa? Ini kantor pajak. Pak Rika dulu ya Pak. Ini memang ada rumah atas ini. Sengaja kita sebelum kita kerja atas. Iya, masih masuk situ keluar sini. tidak murah, tetapi yang kita jual nuansanya Pak. Ya dipegang pas kaitannya Pak. Ya. Ibu nanti dulu. Oh iya. Mana komunitas sepeda Ada Mas. Ya, Mbak pasti geser ibu, mabuk Bu. Udah. Oke. Makasih. Oke. Pak, satu lagi Pak. Ini. Oke. Ya. Sedikit doang Ibu kelihatannya. Selamat ya Pak. Oh, dagang kopi Pak. Dagang kopi Pak. Ya, keliling-keliling aja Pak. Iya. Ya Pak. Yang sini. Iya. Makasih banyak ya Pak ya. Makasih ya Pak. Selamat jalan Pak. Ya. Iya. Dari Partai lah, tanggal 26 itu. Ya kan? Iya. Bapak Leman ya. Pak Leman ya. Iya. Yang kerja. Jadi sih oke, siap-siap aja. Seberapa besar oke aja Pak? Malah seperti tim Pak Gubernur sampai mau invest 150 miliar. Oh sanggup 150 Iya, jadi maunya betul-betul jadi gitu loh. Jangan tanggung-tanggung ada Pak Gubernur. Soal ini Pak, Ya tim aja mau dibagusin, tapi kota tua kan. rencana Kalau BUMN jadi masalah ya, ini jadi buat itu ya. Buat Jakarta. Rencana ini. Ini jadi kenangan aja bagian dari kota untuk tram lewat. Weh, rencana tram. Bisa Pak. Bisa dirubah. Ya tapi kalau masalah udah. satu lagi Pak, yang BUMN Wika Pak, yang rencana invest apartemen di sini kan terhandal karena izinnya Pak, itu gimana Pak? Sudah tahu belum Pak? Saya Belum tahu Pak. apartemen Apa? Peruntukannya mana itu Pak? Boleh nggak untuk apartemen? Nggak boleh. Bisa peraturan. Besok lagi. Oke, besok lagi ya. Kalau terima kasih. Masa last minute, Bro?